saudari dan saudara yang terkasih, selamat sore untuk kita semua. Marilah kita persiapkan hati dan budi kita untuk mengawali pertemuan pendalaman iman bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Marilah kita mengikuti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudari dan saudaraku yang terkasih, pada pertemuan pertama ini kita akan mendalami bahan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 dengan tema Yesus sahabat perjalanan kita bagi mereka yang putus asa. Berdasarkan perikop dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita Romo Paroki Yohanes Paulus Murnijaya, yaitu Romo Yohanes Dedenstan. Selamat sore, Romo. Selain itu juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Romulus Eko Yuli Kristianto. Selamat sore, Pak. Dan yang kemudian Ibu Lucia Kamsak. Selamat sore, Ibu. Dan bersama saya sendiri sebagai pemandu pendalaman kita yang pertama, Frater Nikolaus Peru Andrianto. Namun sebelum lebih lanjut kita mendalami bahan kita pada pertemuan yang pertama ini, marilah kita hening sejenak untuk berdoa. Yesus, sahabat perjalanan hidup kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang kami alami dalam hidup ini. Kami menyadari bahwa saat ini kami sedang diterpa badai topan kehidupan dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai. Kami sadari bahwa kami tidak berjalan sendirian dan kami mengalami penyertaan-Mu lewat berbagai pengalaman hidup dan perjumpaan dengan sesama kami. Hadirlah dalam pertemuan ini, agar kami semakin mampu bersyukur dan mampu mendengar serta menjawab kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan dari Kitab Suci yang akan dibawakan oleh Bapak Eko. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada
kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang kekasih, kita akan mendalami secara khusus tema bulan Kitab Suci pada pertemuan yang pertama ini. Namun perlu bagi kita bersama untuk mengerti dan memahami mengapa gereja kita memberi waktu secara khusus dan istimewa bagi Kitab Suci, khususnya di bulan September. Tentu ada penekanan di sini. Maka pada kesempatan ini, saya memberikan waktu kepada Romo Yohanes Tedenstana untuk memberikan penegasan kepada kita semua akan waktu yang khusus dan istimewa gereja memberi perhatian bagi Kitab Suci. Dr. Heru, Ibu Lucy, Pak Eko, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, selamat sore. Selamat sore, Romo. Kita bersyukur kita semua pada sore hari ini masih dalam keadaan sehat. Walaupun kita masih di tengah-tengah wabah pandemi. Baik, frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari, setiap tahun dalam bulan September, Gereja Katolik Indonesia secara khusus menempatkan sebagai bulan September sebagai bulan Kitab Suci. Mengapa disebut bulan Kitab Suci selama bulan September? Karena Kitab Suci merupakan salah satu sumber iman Gereja Katolik. Ada 3 sumber iman Gereja Katolik. Yang pertama tradisi suci, kedua Kitab Suci, dan ketiga ajaran magisterium gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari, Kitab Suci adalah sabda Allah. Santo Hieronymus mengatakan, kalau kita mau mengenal Allah, maka caranya dengan akrab sama dengan Kitab Suci. Atau dengan rumusan lain, kalau tidak akrab dengan Kitab Suci, maka kita tidak mengenal Allah. Sederhananya, dengan akrab bersama Kitab Suci, kita mengetahui siapa kita. Kita mengetahui tujuan hidup kita mengetahui siapa Allah, kita mengetahui siapa Tuhan Yesus. Nah, setiap bulan September ada tema-tema tertentu yang diangkat. Secara khusus pada tahun 2021 ini, karena situasi konkret kita di negara kita dan di belahan dunia lainnya,
yakni adanya wabah pandemi Corona 19, maka tema yang diangkat pun terkait dengan wabah ini. Tema pada tahun 2021 adalah Yesus sahabat seperjalanan kita, yang nanti kita semua mulai hari ini mengadakan pendalaman pertemuan yang pertama. Bertemakan Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Lalu pertemuan yang kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Lalu pertemuan ketiga, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Dan pertemuan yang keempat, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Jadi mengapa setiap bulan September itu ditempatkan sebagai bulan kitab suci? Karena mau mengingatkan kita umat Katolik bahwa kitab suci adalah sabda Allah yang merupakan salah satu sumber iman kita. Kita mesti membacanya. Namun terlebih dahulu tentu kita mesti memiliki kitab suci itu ya di rumah kita masing-masing. Setelah kita miliki, lalu tentu kita baca sabda Allah itu dan kita renungkan. Setelah kita renungkan, lalu kita hayati atau kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Kita selalu mengingat bahwa sabda Allah adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita semua. Demikian frater, kurang lebih mengapa setiap bulan September Gereja Katolik mengkhususkan sebagai bulan kitab suci nasional. Baik Romo, terima kasih atas penegasannya bagi kita semua. Betapa pentingnya kitab suci bagi keluarga kita, maka gereja secara istimewa memberikan kesempatan kepada umat Katolik untuk merenungkan sabda Tuhan sebagai usaha untuk mengenal Kristus sebagai dasar, asal, dan tujuan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih, dunia kita sedang ada dalam situasi sulit karena pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bahwa bencana ini tak hanya menyerang kesehatan kita, melainkan segala aktivitas, pekerjaan, dan karya kita menjadi seolah lumpuh. Akan situasi ini, gereja tidak tinggal diam dan tetap memberi yang terbaik. Maka pada kesempatan sore hari ini, mari kita menggali bersama dari pengalaman iman ataupun juga kesaksian yang dialami oleh umat kita. Secara khusus hadir bersama kita Bapak Eko dan Ibu Lucy. Pada kesempatan pertama, saya akan bertanya kepada Bapak Eko. Sebagai seorang guru, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini, adakah gelombang atau taufan kehidupan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari? Saya persilakan. Ya, baik, Frater. Sebagai seorang guru, tentu saja banyak sekali tantangan atau kesulitan, atau kalau kita sebut sebagai taufan di dalam kehidupan ini, terutama di dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang guru yang kami biasanya melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, saat ini kami tidak bisa, harus melaksanakan kegiatan pembelajaran secara jarak jauh. Pembelajaran harus dalam jaringan atau pembelajaran secara daring, atau seringkali kita menyebut secara online. Nah, disitulah kendala yang muncul banyak sekali antara guru dengan murid. Itu sulit sekali untuk berkomunikasi walaupun sudah ada sarana yang dipakai, tetapi kendalanya selalu muncul dan selalu ada. Lalu di dalam proses pembelajaran, ketika kami harus menyampaikan pembelajaran, ternyata
susah sekali untuk ditanggapi atau ditangkap oleh siswa, karena ya setiap anak, setiap siswa itu punya latar belakang kemampuan yang berbeda-beda, sehingga ketika kita menyampaikan itu tidak bisa langsung bagaimana responnya, apakah itu dipahami atau tidak. Itu menjadikan kesulitan bagi kami para guru itu untuk membuat metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi kondisi anak-anak didik yang beraneka ragam latar belakangnya, termasuk juga tingkat pengetahuannya, sehingga menjadi beban kami di dalam proses pembelajaran. Anak-anak itu keberhasilannya seperti apa, kami tidak bisa memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Kita sudah berusaha, tetapi ya semuanya kembali kepada bagaimana setiap anak itu menanggapi atau merespon atau mampu untuk mencerna atau menangkap apa yang kami berikan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu yang terutama. Baik Pak Eko, terima kasih atas sharing yang meneguhkan kita semua tentu apa yang dialami oleh Pak Eko sebagai seorang guru, juga saat ini kita alami bersama apapun profesi kita. Lalu yang ingin saya tanyakan kembali, dari perikop yang baru saja kita dengarkan, adakah ayat atau kata yang berkesan bagi Pak Eko? Ya, terima kasih sekali lagi, Dokter. Menurut saya, ayat yang paling berkesan menurut saya adalah ayat ke-29. Ayat ke-29 dikatakan di situ, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kalimat pertama di situ kata Yesus, datang. Jadi ini memberikan peneguhan kepada saya secara pribadi ketika mengalami kesulitan, tantangan seperti ini tadi, maka ketika membaca ayat ini, datanglah. Maka mengingatkan kembali saya untuk menyerahkan segala sesuatunya dengan datang kepada Dia. Terima kasih Pak Eko atas sharing maupun juga inspirasi dari kitab suci yang bisa menjadi peneguhan baik bagi Pak Eko juga bagi kita semua. Nah, sebagai umat beriman Katolik, sebagai ibu rumah tangga juga, tentu Ibu Susi juga memiliki pengalaman iman atau juga pengalaman yang berkesan di tengah kenyataan pandemi ini. Maka saya mohon Bu Lucy membagikan pengalaman imannya atau mungkin pengalaman yang menggoncangkan hidup di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, ataupun juga tantangan yang sedang dihadapi. Saya memberikan kesempatan kepada Bu. Dipersilakan. Baik, Frater, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan pengalaman saya sebagai ibu rumah tangga di masa pandemi saat ini. Sebagai ibu rumah tangga, tiap harinya selalu berhadapan dengan ekonomi rumah tangga tentunya. Ekonomi rumah tangga, di sana dapat ada ekonomi rumah tangga yang memang wajib harus kita biayai, dan juga solidaritas kita terhadap saudara, terhadap sesama kita, juga semua itu memerlukan biaya. Sementara di dalam kondisi pandemi, kami yang selama ini hidup sebagai pensiunan dan menikmati gaji pensiunan, yang selama ini untuk mencukupi kebutuhan
kita juga menambah kegiatan dari bertani dan juga dari berdagang. Namun di dalam berdagang pada masa pandemi ini juga mengalami kesulitan. Dan juga selain masalah ekonomi, sering timbul kekhawatiran, kecemasan, manakala kita menghadapi anggota keluarga yang sakit ataupun mendengar berita ada saudara atau anggota keluarga yang sakit. Walaupun selama ini orang sakit bagi orang yang dalam kehidupan kita itu hal yang biasa, tapi di dalam masa pandemi ini kalau mendengar ada keluarga yang sakit, perasaan kita sudah lain rasanya. Terlebih kalau dapat kabar saudara di sana sakit satu rumah positif semua, nah itu pasti hati kita cemas. Nah, itu tantangan, kekhawatiran dan kecemasan yang selama ini yang sangat mendasar di dalam masa pandemi ini saya rasakan. Baik, terima kasih Ibu sharing yang juga meneguhkan bagi kita semua bahwa sebagai seorang pensiunan berusaha kreatif untuk mencari rezeki dengan berdagang, toh juga mengalami kesulitan. Ternyata memang pandemi COVID-19 ini sedikit banyak memberikan dampak yang luar biasa, baik di bidang pembelajaran, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Eko sebagai seorang guru, maupun juga di bidang ekonomi, yang harus membangkitkan solidaritas kita bersama, terkhusus bagi orang-orang yang sedang menderita. Terima kasih Ibu atas sharingnya. Lalu saya ingin mendengar juga satu perikop yang berkesan, mungkin ayat yang menarik bagi pengalaman Ibu sendiri, yang di tengah situasi sulit ini bisa menjadi peneguhan, baik untuk Ibu maupun juga bagi saudara-saudari dimanapun mereka berada. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya ada dua ayat yang sangat berkesan di hati saya. Yang pertama adalah ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Di situ saya terkesan, jadi saya percaya dan meyakinkan hati saya bahwa Tuhan sebelum kita memohon, Tuhan juga sudah mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang sedang kita rasakan. Maka tanpa diminta, Yesus pun sudah datang terlebih dahulu sebelum kita meminta. Itu pesan saya dari ayat 25. Kemudian pada ayat 27. Itu yang sangat terkesan. Kalimat, tenanglah, aku ini, jangan takut. Berkaitan dari ayat 25, bahwa Yesus memang sudah hadir di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, dan kemudian mengimbau kita supaya kita tenang. Maka dengan hadir kepada Yesus, saya merasa tenang, maka untuk mengatasi segala kesulitan selama ini, segala kekhawatiran selama ini, saya hanya bersandar kepada Yesus dengan berdoa dan selalu bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan selama ini, sekecil apapun, sekecil apapun, kami syukuri. Dan juga selalu berdoa, selalu mengajak berdoa pada saudara-saudara secara bersama pada waktu menghadapi. Pernah jadi anak saya satu rumah isolasi, terpapar, adik saya juga terpapar satu rumah, tapi kami tidak bisa menengoknya, dan kondisi ekonomi juga. Sementara itu kalau tidak, kehidupannya berdagang, kalau enggak berdagang dia tidak ada yang dimakan. Nah, bagaimana kita harus menolong Tuhan melalui doa itu, akhirnya juga datanglah pertolongan-pertolongan dari Tuhan melalui saudara-saudara yang ada di dekat mereka. Mereka ada yang mengirim bahan makanan,
sikap kami setiap hari mengajak berdoa bersama. Itu agar kami menguatkan kami dengan kekuatan doa dan bersandar kepada Yesus sehingga menguatkan hati kami, keluarga kami, sehingga situasi permasalahan di dalam keluarga dapat kita atasi dengan tenang. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Saya kembali lagi kepada Pak Eko. Ya. Selain tantangan, kesulitan, maupun juga banyak hal yang dialami, secara khusus sebagai seorang guru yang harus mengajar ya secara online. Di tengah situasi sulit semacam ini, apakah Pak Eko masih menemukan peluang atau rahmat yang di kemudian hari juga barangkali bisa dikembangkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan itu juga bisa menjadi sarana untuk bersyukur dalam hidup. Ya, baik, Brother. Memang situasi pandemi saat ini banyak sekali hal yang mungkin menyulitkan, membuat kita menjadi terpuruk atau bahkan menjadikan kita menjadi meratapi nasib ya. Tetapi sebetulnya justru di dalam situasi saat ini kita diajak atau kita untuk bermenung atau kita mencari jalan-jalan atau terobosan atau inovasi lah, gitu. Jadi dalam situasi seperti ini mungkin kita masih bisa melaksanakan aktivitas yang ada di sekitar kita, misalkan dengan cara mengolah lingkungan hidup, lingkungan pekarangan kita dengan bertanam sayur-sayuran ataupun memanfaatkan lahan untuk beraktivitas kita dengan bercocok tanam seperti tadi, itu bisa menghasilkan ya kalau kita katakan ya pemasukan lah, income. Itu dengan situasi yang seperti ini kita tidak bisa beraktivitas jauh-jauh lah, artinya di sekitar kita, di lingkungan rumah kita manfaatkan untuk menjadi sumber penghasilan. Lalu juga dalam situasi yang seperti ini ternyata juga kaitannya dengan saya sebagai seorang guru, tenaga pengajar, seperti menumbuhkan kemampuan kreativitas untuk seperti tadi misalnya kita mau mengajar siswa itu bagaimana caranya supaya bisa apa yang saya sampaikan itu bisa sampai kepada siswa. Oh ternyata dengan kemajuan teknologi saat ini kita bisa sambil mengajar dari rumah itu sambil juga kita memperkayalah kemampuan kita untuk melakukan misalkan membuat rekaman video misalnya, bahkan juga barangkali video itu bisa dipublikasikan melalui sosial media atau platform misalkan seperti YouTube misalnya, dan itu ternyata juga bisa menjadi kalau ya ke depan sih mungkin bisa menjadi sebuah income baru lah gitu. Tetapi itu menjadi sebuah hal yang menurut saya itu menjadi sesuatu yang baru yang bisa kita jajaki, kita menjadi terobosan-terobosan di dalam kita mengatasi situasi kondisi saat ini dalam proses pembelajaran ataupun di dalam aktivitas yang lain. Kita justru menjadi punya banyak pemikiran-pemikiran baru, inovasi-inovasi yang itu menjadi mungkin bisa menjadi sebuah profesi juga kalau kita tekuni. Misalnya kalau sekarang ini mungkin kita mendengar banyak istilah YouTuber misalnya,
Siapa tahu nanti dengan mengajar melalui pembelajaran dengan video itu menjadi sarana untuk menjadikan sebuah profesi baru bagi kita. Sekian. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, sharing, kesaksian iman ataupun juga pengalaman yang dialami kemudian dibagikan kepada kita semua dari Bapak Eko dan juga Ibu Lucy. Pada kesempatan ini kita perlu juga mendengarkan sharing iman dari Romo Yohanes Tedenstana, khususnya bagaimana pengalaman sebagai gembala di paroki kita di tengah situasi yang sama yang saat ini sedang kita alami, yaitu COVID-19. Dan apakah yang dirasa perlu kita buat sebagai langkah bagi kita sebagai umat beriman Katolik. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, Frater, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat sore. Selamat sore. Ketika kita hinggapi wabah pandemi, maka saya pribadi kemudian bertanya apa yang bisa dibuat untuk tetap melayani umat, terutama pelayanan sakramen Ekaristi atau perayaan Ekaristi. Maka saya bersama Romo Sujai mengadakan misa live streaming dengan alat sederhana, mulai dari handphone, mulai dari laptop yang kadang di tengah jalan terputus karena jaringannya tersendat-sendat. Untuk beberapa waktu, karena di awal pandemi itu kan sama sekali tidak boleh ada perjumpaan baik dalam Ekaristi Kudus maupun pertemuan-pertemuan lainnya. Maka sebagai imam, apa yang bisa saya lakukan untuk tetap melayani umat? Maka dibuatlah seperti yang saya katakan tadi, peran Ekaristi live streaming dengan segala kekurangannya, keterbatasannya. Tetapi di tengah-tengah perjalanan juga kemudian saya pribadi merasa kekeringan. Biasanya kalau merayakan Ekaristi bersama umat banyak, lalu ada nyanyian, ada petugas liturgi, tapi ini hanya berdua. Dijawab hanya berdua, paling saut menyaut, begitulah. Jadi tetap ada rasa kurang. Pun setelah diperbolehkan dengan batasan tertentu, tetap merasa tidak seperti yang sebelumnya, sebelum ada wabah pandemi, karena kita tetap merayakan Ekaristi dengan protokol kesehatan, ya, tidak ada nyanyian. Lalu setelah misa yang biasanya sebelum wabah pandemi kita bisa bersehelo dengan umat, ya, bersalam-salaman dengan umat di luar gereja, tapi setelah wabah pandemi kita seperti orang asing. Habis misa langsung masuk ke pastoral. Walaupun akhirnya memang disadari itu tujuannya supaya menghindari terjadinya penularan wabah pandemi. Jadi di satu sisi memang kemudian ada perasaan kurang nyaman, kurang serp lah dengan adanya wabah pandemi ini. Tapi pelayanan-pelayanan lainnya tetap dijalankan. Bahkan kemudian seperti Pak Eko katakan tadi, muncul kreativitas untuk membuat pelayanan secara daring, ya, secara online dengan menggunakan alat teknologi sekarang. Walaupun apa adanya, tapi akhirnya itu bisa digunakan sebagai sarana untuk tetap melayani umat, misalnya dalam peran Ekaristi online atau demikian, Frater, dari saya ketika wabah pandemi itu memulai menimpa kita semua. Baik, Romo, terima kasih sharing yang telah dibagikan kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, Yesus hari ini hadir di tengah kita sebagai sahabat. Sahabat adalah orang yang memiliki relasi yang begitu dekat dengan seseorang atau lebih daripada sekadar teman atau kenalan. Relasi antar sahabat biasanya juga didasarkan pada kasih, saling perhatian satu sama lain. Sahabat sejati tentu akan selalu menaruh simpati dan mengembangkan sesamanya.
Dalam perikop yang telah kita dengarkan bersama tadi, Yesus hadir sebagai sahabat bagi mereka yang sedang putus asa. Yesus mendatangi para murid di tengah danau Galilea. Saat itu mereka sangat lelah dan putus asa karena sudah tidak sanggup melawan amukan angin sakal di danau itu. Kemudian Yesus hadir memberi peneguhan iman bagi mereka. Kehadiran Yesus di tengah murid bukan hanya menghentikan angin sakal, namun juga memberi ketenangan bagi mereka. Perikop ini juga sekaligus menjadi undangan bagi kita semua sebagai pengikutnya untuk percaya kepadanya. Jika kita percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam segala situasi hidup kita, ketika kita mengalami kecewa, takut, marah, putus asa, menderita dan kehilangan semangat hidup, hati kita akan menjadi tenang dan damai. Disinilah Yesus tampil sebagai seorang sahabat yang hadir dan menguatkan mereka dan juga kita yang sedang berada dalam situasi yang sama yang saat ini kita alami bersama. Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih, pengalaman dan kesaksian iman yang dibagikan kepada kita dari Bapak Eko, Ibu Lucy, dan juga Romo Tedes juga menjadi pengalaman kita semua. Kita tentu mengalami badai taufan masing-masing di tengah pandemi ini. Namun tentu kita tidak akan sendirian. Ada Yesus sebagai sahabat yang hadir dan menemani kita semua. Yesus hadir lewat saudara-saudari kita yang menyapa, memberi peneguhan dan juga bantuan bagi kita, dan inilah sebagai wujud solidaritas yang perlu kita kembangkan bersama satu sama lain. Kita pun akan diberi kekuatan oleh Tuhan sendiri dalam segala niat dan kehendak baik kita demi redanya badai taufan pandemi yang melanda dunia kita saat ini. Semoga Tuhan menyertai kita kini dan sepanjang dalam masa. Saudari dan saudara yang terkasih, marilah kita haturkan doa kita kepada Tuhan sebagai sahabat bagi hidup kita. Bagi negara kami Indonesia, ya Bapa, semoga negara kami di tengah situasi sulit ini mampu mengembangkan semangat solidaritas dan berbela rasa untuk saling meringankan beban hidup kami. Dengan demikian, pandemi COVID yang melanda negara kami lekas mereda dan terciptalah kesejahteraan bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi gereja kami, ya Bapa, semoga gereja pun terbuka bagi pelayanan bersama demi mendukung segala rencana dan kinerja pemerintah kami. Dengan demikian, gereja pun dapat menjadi sahabat bagi setiap orang yang membutuhkan sapaan dan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat kami yang sedang sakit, semoga mereka pun merasakan kehadiran-Mu sebagai sahabat yang dekat. Semoga Engkau juga mengetuk pintu hati kami agar terbuka bagi mereka yang sakit dan mengalami kesepian dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan ujub kita masing-masing. Demikianlah ya Bapa ungkapan hati umat-Mu. Ini semua kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, marilah kita satukan syukur permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah sumber ketenangan bagi hidup kami. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu bagi kami di segala situasi hidup ini. Kami tetap mohon penyertaan-Mu agar kami sanggup mengembangkan iman kami, kendati kami ada dalam situasi sulit. Semoga rahmat-Mu membantu kami semua. Dengan demikian kami pun dapat menjadi sahabat bagi sesama kami, apapun keadaan mereka. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat dari Romo Tede. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara sekalian, diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.